tetap dalam keadaan yang sehat. Nah, hari ini Naku kita akan belajar tentang cara memproyeksikan peta. Bagian 1. Nah, persiapkan diri kalian Naku untuk pelajaran kita hari ini karena kalian harus tetap semangat dan giat belajar untuk menggapai cita-cita kalian walaupun kita dalam keadaan yang seperti ini. Tetap semangat dan salam SFD. Semangat, fraternitas, Dina. Baiklah, materi kita tentang keterampilan membuat peta dan proyeksi peta. Nah, keterampilan membuat peta, dia ada beberapa proses. Ada 4 proses dalam pembuatan. Yang pertama, pengumpulan data. Yang kedua, tahap pemetaan. Yang ketiga, penyajian peta. Dan yang keempat, penyajian dalam bentuk grafis. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, pengumpulan peta. Pengumpulan peta ini terbagi pula menjadi 2, yaitu data primer. Nah, data primer adalah data yang diperoleh dengan cara survei atau observasi secara langsung ke lapangan dengan cara pengamatan, pengukuran, pembuatan sketsa, dan melakukan wawancara. Artinya, peneliti untuk membuat peta harus langsung terjun ke lapangan untuk mengukur, mengamati, dan pembuatan sketsa serta wawancara dalam pembuatan peta. Yang kedua ada data sekunder. Nah, data sekunder ini itu adalah data yang diperoleh dengan cara observasi secara tidak langsung. Artinya, diperoleh dari foto, peta, dan dokumentasi. Nah, dia tidak terjun ke lapangan langsung dengan melakukan pengukuran, tapi dia melakukan sebuah pendataan yang sudah ada dari sebuah foto, misalnya foto peta, atau sebuah dokumentasi. Nah, yang kedua adalah tahap pemetaan. Tahap pemetaan juga ada 2, yaitu secara manual dan secara digital. Kalau dia secara manual, dilakukan dengan menggunakan peralatan sederhana, seperti kertas kalkir atau kertas transparan, alat tulis, kompas, dan jangka. Nah, kalau dia secara digital, dapat menggunakan komputer dan perangkat lunak. Itu dia. Nah, ada 2. Diingat, secara manual bisa dilakukan dengan di kertas transparan, alat tulis, kompas, dan jangka. Kalau dia secara digital digunakan dengan komputer atau perangkat lunak. Yang ketiga, ada penyajian peta. Nah, proses dalam penyajian peta ini juga ada 4. Yang pertama, ketika data yang sudah terkumpul dapat dianalisis dengan komputer dan hasilnya disimpan terlebih dahulu. Kemudian, hasil analisis data tersebut dicocokkan dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Selanjutnya, proses ini diawali dengan penyiapan peta dasar sebagai pembuatan peta tematik yang baru. Jadi, hasil analisisnya itu diawali dengan penyiapan peta dasar sebagai pembuatan peta tematik baru. Kemudian, penyajian data dengan cara menggambarkan simbol-simbol yang sesuai. Nah, selanjutnya ada penyajian peta dalam bentuk grafis. Nah, penyajian peta dalam bentuk grafis ini pun terbagi menjadi 6. Yang pertama, bentuk-bentuk daerah, pulau, dan benua yang digambarkan pada peta harus sama seperti bentuk aslinya di permukaan bumi. Jadi, apa yang dilihat di lapangan atau apa yang sudah dianalisis di lapangan harus digambarkan sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Jadi, agar petanya tidak terlihat seperti buat-buatan. Nah, yang kedua, daerah yang digambar harus sama luasnya dengan luas sesungguhnya jika dikalikan dengan skala peta. Artinya, daerah yang digambar harus sama luasnya
dengan skala peta. Kita sudah belajar skala peta, cara memperkecil dan memperbesar skala. Jadi, ketika ukuran peta dikali dengan skala, hasilnya akan sama dengan skala yang ada di lapangan. Oke, nah jarak yang digambar harus tepat jika dibandingkan dengan jarak sesungguhnya setelah dikalikan dengan skala. Yang keempat, data disajikan secara lengkap, mudah dimengerti, dan peta harus rapi, indah, dan menarik. Oke, kita masuk ke proyeksi peta. Nah, proyeksi peta ini ada 3 jenis, ya kan? Nah, yang pertama, dia pada bidang proyeksi, ada dia proyeksi zenital, proyeksi silinder, dan proyeksi kerucut. Nah, proyeksi zenital ini adalah proyeksi yang paling tepat untuk menggambarkan daerah kutub utara. Sedangkan proyeksi silinder memproyeksikan pola bumi pada bidang silinder. Proyeksi kerucut menggambarkan daerah sekitar lintang tengah. Nah, kita bisa lihat gambar yang sudah tersedia di layar kalian. Itu adalah contoh ilustrasi gambar dari proyeksi silinder, zenital, dan kerucut. Oke. Jenis yang kedua adalah jenis dasarnya garis karakter. Nah, garis karakter ini pun terbagi menjadi 3, yaitu proyeksi normal, proyeksi miring, dan proyeksi melintang. Proyeksi normal ini garis karakternya berimpit dengan bumi. Nah, proyeksi miring itu garis karakternya membentuk sudut miring. Yang ketiga, proyeksi melintang yang garis karakternya berbentuk tegak lurus. Nah, kalian bisa membedakan kan yang mana proyeksi normal, proyeksi miring, dan proyeksi melintang. Oke. Yang ketiga adalah titik persinggungan. Nah, titik persinggungan ini pun terbagi menjadi 2, yaitu proyeksi tangen dan proyeksi sekan. Nah, kalau dia proyeksi tangen itu, bola bumi bersinggungan dengan bidang proyeksi. Bisa lihat gambar ya. Sedangkan proyeksi sekan itu bola bumi berpotongan dengan bidang proyeksi. Oke, silakan diperhatikan gambarnya. Dari titik persinggungan ini ada 2, proyeksi tangen dan proyeksi sekan. Oke, demikianlah pembelajaran kita hari ini, Nakku, tentang proyeksi peta. Nakku, hal yang perlu diingat adalah dalam memproyeksikan peta, kita harus menjadi orang yang jujur. Kenapa? Dalam materi kita tadi, kita harus menyesuaikan apa yang terjadi di lapangan dan apa yang akan kita proyeksikan pada buku gambar peta kita. Artinya, sebagai seorang siswa, kamu harus menjadi seorang yang jujur. Contoh kecilnya saja, Nakku, adalah jujur dalam mengerjakan tugas. Jujur dalam mengerjakan tugas artinya kamu tidak mencontek punya orang lain dan menghasilkan tugas yang keluar dari pikiranmu sendiri. Itu dia. Jadi, sudahkah kamu menjadi seorang yang jujur? Menjadi siswa yang jujur? Mari tarik diri sendiri. Selamat siang dan salam SFD.